Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Irmatu Solihah dari Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Hubungan antara efikasi diri dengan kecemasan pada mahasiswa saat berbicara di depan umum. Pendahuluan. Di dalam dunia pendidikan, ada kaitannya erat dengan komunikasi. Hal tersebut dikarenakan tidak ada suatu kegiatan dalam pendidikan yang dapat dilakukan tanpa adanya komunikasi. Terdapat banyak permasalahan yang timbul terkait dengan komunikasi. Salah satunya adalah kecemasan berbicara di depan umum. Kecemasan berbicara di depan umum dapat diartikan sebagai suatu permasalahan yang banyak dialami oleh semua manusia, terutama pada mahasiswa. Salah satu tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah dapat mengutarakan pendapat atau gagasan di depan umum. Namun, dalam hal ini, tidak semua mahasiswa dapat melakukannya dengan baik. Hal tersebut dikarenakan karena ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan mahasiswa mengalami kecemasan ketika sedang berbicara di depan umum, seperti adanya perasaan gugup, gemetar, dan keringat dingin. Di samping itu, terdapat salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan pada seseorang. Salah satunya yaitu efikasi diri. Efikasi diri dapat diartikan sebagai suatu keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu dalam situasi tertentu dengan berhasil. Nah, seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi, maka ia akan memperlihatkan sikap yang lebih gigih, tidak cemas, dan tidak mengalami tekanan dalam menghadapi suatu hal. Sedangkan seseorang yang memiliki efikasi diri rendah, maka akan memperlihatkan sikap mudah menyerah. Oleh karena itu, seseorang dapat memiliki keyakinan yang tinggi pada situasi tertentu, namun belum tentu memiliki keyakinan yang tinggi pada situasi lain. Sehingga dalam hal ini, efikasi diri dapat memberikan suatu motivasi kepada seseorang agar merasa percaya diri ketika sedang berbicara di depan umum. Dengan adanya rasa percaya diri, dapat menyebabkan seseorang menguasai audien pada saat dirinya sedang berbicara di depan umum. Pernyataan penelitian atau yang disebut dengan rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara efikasi diri dengan kecemasan pada mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo saat berbicara di depan umum? Metode. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus dijelaskan. Salah satunya yaitu yang pertama, lokasi penelitian. Nah, proses pengambilan sampel dalam penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian yang kedua ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa psikologi UMSIDA dengan kriteria usia 18-22 tahun yang pernah mengalami kecemasan saat berbicara di depan umum. Nah, dalam hal ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling atau yang disebut dengan teknik sampel acak. Kemudian yang ketiga ada jenis dan sumber data. Nah, dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif korelasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang artinya data diambil langsung dari responden dengan cara melalui penyebaran kuesioner yang berupa angket atau skala yang kemudian ditabulasikan untuk memperoleh data yang sebenarnya. Kemudian yang keempat ada variabel dan definisi operasional. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah efikasi diri, sedangkan variabel terikat adalah kecemasan berbicara di depan umum. Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada efikasi diri, yaitu suatu keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu dalam situasi tertentu dengan berhasil. Nah, efikasi diri ini dapat bertujuan untuk mengatur perilaku individu dalam menghindari suatu kecemasan. Nah, yang kedua ada kecemasan berbicara di depan umum. Apa sih kecemasan berbicara di depan umum itu? Kecemasan berbicara di depan umum adalah termasuk dalam kategori kecemasan sosial, yang artinya perasaan tidak nyaman dalam kehadiran individu-individu lain yang disertai dengan perasaan malu, seperti kejanggalan atau kekakuan dalam menghindari berinteraksi sosial.
Kemudian yang kelima ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan kuesioner, di mana terdapat item favorable dan unfavorable yang mewajibkan responden untuk memilih salah satu dari item pernyataan yang ada dengan menggunakan skala Likert. Nah, skala di sini ada dua macam, yaitu skala efikasi diri dan skala kecemasan berbicara di depan umum. Kemudian yang keenam ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode korelasi product moment dengan bantuan JASP. Dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel efikasi diri dan juga kecemasan berbicara di depan umum. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun proposal penelitian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.